Perkenalkan, nama saya Sidiki Jepri Alfandi SPD. Untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia, sini saya akan membuat tentang kampanye praktek baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa disingkat dengan CPD. Oke, untuk pembahasan pertama, apa itu scaffolding? Scaffolding merupakan suatu metode dalam memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang pada tahap awal dilakukan untuk mendorong peserta didik sehingga mencapai kemandirian selama proses pembelajaran berlangsung. Usaha guru dalam memberikan bantuan kepada peserta didik bertujuan agar pembelajaran dapat tercapai secara maksimal pada prosesnya. Bentuk bantuan yang diberikan guru kepada peserta didik diberikan secara berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang berikutnya tentang Zone of Proximal Development atau CPD. CPD adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi teman sebayanya dalam pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Dalam definisi di atas, batas bawah dari CPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri. Batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan orang dewasa. Lalu yang berikutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau CPD itu sendiri. Penerapan scaffolding erat kaitannya dengan Zone of Proximal Development atau CPD, di mana guru selama sesi pengajaran dapat menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Scaffolding sendiri diberikan pada saat siswa melakukan kegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang telah mereka kerjakan. Penerapan scaffolding pada CPD di kelas yaitu pada modul ajar yang diterapkan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Dengan menggunakan model ini, siswa dilatih untuk menyelidiki sendiri, membangun pengetahuan dan pengalaman sendiri, memperluas imajinasi dan kreativitas, serta mencari informasi baru untuk menemukan fakta. Bahasan selanjutnya yaitu aktivitas dalam menerapkan scaffolding di kelas. Dalam penerapannya, yang pertama yaitu penyampaian persepsi dan pemberian pertanyaan-pertanyaan pematik. Yang kedua, membagi kelompok untuk kegiatan diskusi. Yang ketiga, membagikan LKPD. Yang keempat, melakukan bimbingan saat berdiskusi. Dan yang terakhir atau yang kelima, melakukan evaluasi. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau CPD yang pertama yaitu peningkatan pemahaman siswa, kemandirian belajar siswa, kemampuan berpikir kritis atau problem solving. Yang keempat, keterlibatan aktif. Yang kelima, pengembangan keterampilan sosial. Yang keenam, peningkatan rasa percaya diri. Dan yang ketujuh, penerapan profil pelajar Pancasila yang berupa gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Penyusunan dukungan pembelajaran yang disesuaikan dengan penerapan scaffolding pada CPD, guru dapat mengoptimalkan pencapaian siswa, membantu mereka mengatasi hambatan belajar, dan memperluas pemahaman mereka secara berkelanjutan. Proses ini juga memperkuat kemandirian siswa, memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan problem solving dan pemikiran kritis yang esensial dalam menghadapi tantangan di masa depan. Penerapan scaffolding pada CPD dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memungkinkan setiap siswa, termasuk yang memiliki gaya belajar dan kecepatan pemahaman yang berbeda, untuk terlibat secara efektif. Dengan menggali CPD masing-masing siswa, guru dapat memberikan dukungan yang tepat, mendorong pertumbuhan, dan memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal.
Replikasi penerapan scaffolding juga memegang peran kunci dalam membangun model pembelajaran yang berkelanjutan. Ketika guru dapat menyesuaikan prinsip-prinsip scaffolding dengan konteks dan karakteristik siswa baru, mereka dapat menciptakan fondasi untuk budaya pembelajaran yang dinamis dan responsif. Pembelajaran yang berbasis pada scaffolding pada CPD bukan hanya suatu metode, tetapi sebuah filosofi pembelajaran yang menghargai perbedaan dan merayakan pencapaian setiap individu. Pembahasan selanjutnya tentang pendekatan pembelajaran yang tepat. Yang pertama ada pendekatan TARL. Pendekatan yang disesuaikan dengan asesmen tes diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Yang kedua ada pendekatan CRT. Pendekatan yang disesuaikan dengan budaya sekitar, lingkungan peserta didik, sehingga guru harus mengaitkan materi pembelajaran dengan budaya sekitar. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran dengan berpusat kepada peserta didik. Salah satunya penerapan scaffolding pada CPD dengan menambahkan pendekatan TARL ataupun pendekatan CRT, sehingga diharapkan peserta didik bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang manfaat mempelajari mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Sebagai seorang pendidik harus bisa memahami karakteristik peserta didik dari berbagai aspek, baik dari perspektif sosial, perspektif budaya, perspektif ekonomi maupun perspektif politik, agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari saya tentang materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.